Kita lanjutkan memahami viskositas, compressibility, dan karakter fluida. Fluida yang digunakan dalam sistem mekanik memiliki berbagai jenis. Jenis fluida yang dipilih untuk aplikasi tertentu bergantung pada karakteristiknya. Salah satu karakter fluida yang paling penting adalah viskositas. Viskositas didefinisikan sebagai resistensi fluida terhadap aliran. Fluida dengan viskositas rendah mengalir dengan sangat mudah. Air adalah contoh fluida dengan viskositas rendah. Fluida dengan viskositas tinggi sebaliknya lebih sulit mengalir. Madu adalah contoh fluida dengan viskositas tinggi, sehingga madu lebih kental daripada air. Karakteristik lain dari fluida adalah indeks viskositasnya. Indeks ini menghubungkan aliran fluida dengan suhunya. Banyak fluida yang mengalir lebih mudah ketika suhu meningkat. Indeks viskositas mengukur karakteristik ini. Indeks viskositas yang tinggi menunjukkan perubahan viskositas minyak yang kecil terhadap suhu, sedangkan indeks viskositas yang rendah menunjukkan perubahan viskositas minyak yang besar terhadap suhu. Kompresibilitas, ya, kita masuk ke kompresibilitas adalah karakteristik lain dari fluida. Kompresibilitas adalah karakteristik lain dari fluida yang mengukur perubahan volume fluida sebagai respon terhadap perubahan tekanan. Gas sangat mudah dikompresi, volumenya berubah secara signifikan ketika diberikan tekanan. Fluida cair juga memiliki faktor kompresibilitas. Air dan fluida hidrolik berbasis minyak bumi hampir sepenuhnya tidak dapat dikompresi, memungkinkan mereka digunakan untuk mentransmisikan daya dalam sistem fluida. Jadi dahulu air itu digunakan sebagai fluida hidrolik pertama karena tidak ada cairan lain yang tersedia dalam jumlah besar dengan biaya rendah. Namun, ada beberapa kelemahan utama menggunakan air sebagai fluida kerja karena viskositasnya rendah, air sulit dipompa. Selain itu, kecepatan yang sangat tinggi saat mengalir melalui sistem menyebabkan efek yang dikenal sebagai wire drawing, di mana aliran air mengikis permukaan logam mesin saat melewati sudut atau celah. Air juga memiliki efek korosif pada logam seiring waktu. Fluida hidrolik berbasis minyak bumi menjadi lebih hemat biaya. Fluida ini memiliki gravitasi spesifik lebih rendah dibandingkan cairan lainnya, sehingga dapat dipompa dengan kehilangan daya yang lebih sedikit. Fluida ini juga melumasi sistem saat bekerja dan memiliki sedikit efek korosif pada mesin logam. Meskipun mudah terbakar, pengembangan minyak sintetis menawarkan alternatif terhadap air dan tetap menjadi fluida kerja yang lebih disukai. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat merancang sistem fluida yang menggunakan fluida hidrolik berbasis minyak bumi. Yang pertama adalah kebersihan. Minyak tidak pernah benar-benar habis, tetapi bisa menjadi sangat terkontaminasi sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sistem fluida seringkali menggunakan filter di seluruh sistem untuk membantu mengurangi kontaminan atau zat pengotor. Selain itu, mungkin diperlukan pergantian fluida secara menyeluruh setelah interval waktu tertentu, yang dapat menjadi sangat mahal pada sistem yang lebih besar. Kemudian, faktor lain yang umum pada fluida hidrolik adalah penggunaan aditif. Aditif dapat digunakan untuk mengurangi iritasi dan pembentukan gelembung saat fluida bergerak cepat melalui sistem. Aditif juga dapat digunakan untuk memberikan inhibitor korosi di dalam reservoir dan sebagai agen demulsifikasi yang membantu fluida menolak bercampur dengan air. Pilihan fluida modern sangat beragam, sehingga saat merancang sistem baru, karakteristik fluida seperti viskositas, indeks viskositas, kebersihan, filtrasi, dan aditif harus dipertimbangkan sedini mungkin dalam proses desain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi memahami viskositas, compressibility, dan karakteristik fluida.